sampaikan pada siang hari ini adalah mengenal Scopus dan OJS. Jadi mungkin ada teman-teman kita yang masih belum terlalu familiar dengan Scopus dan OJS, anggap ini bagian dari pengenalan kita terhadap Scopus dan OJS. Dan bagi teman-teman yang sudah sangat familiar bahkan melampaui dari pemateri, anggap ini bagian dari merefresh ulang ingatan kita mengenai apa itu Scopus dan OJS. Dan saya berharap bahwa diskusi pada siang ini lebih kepada sharing begitu ya, sehingga mungkin menurut saya teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, baik itu menyampaikan bantahan, sanggahan, kemudian keberatan, masukan dengan materi yang saya sampaikan, disilahkan langsung saja menyampaikan dengan mengangkat tangan atau membuka suaranya atau membuka videonya untuk masuk menyampaikan diskusinya. Dan mungkin juga ada teman-teman yang ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman yang menyampaikan, dipersilahkan tentu saja dengan dipandu oleh moderator. Bagi saya ini adalah forum yang sangat terbuka, egaliter, dan kita bisa menerima dan memberi dari setiap peserta, tidak hanya dari pembicara. Nah, berkaitan dengan Scopus ini, yang perlu saya sampaikan pertama adalah bahwa sesungguhnya ini bagian dari hal yang sederhana yang bisa kita akses semuanya. Kalau ditanya apa itu Scopus, Scopus itu adalah semacam web pengindeks jurnal yang dimiliki oleh penerbit besar Elsevier. Pesaingnya adalah Web of Science atau WOS yang dimiliki oleh Thomson Reuters. Ada banyak web pengindeks yang lain yang mungkin juga ada di dunia, mungkin juga di Indonesia seperti Sinta ya. Sinta itu adalah web pengindeks jurnal yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam skala dunia global, Scopus itu memang banyak dijadikan tolok ukur untuk tulisan-tulisan atau publikasi artikel di jurnal internasional. Meskipun beberapa negara juga selain Scopus merekomendasikan web pengindeks yang lain seperti Web of Science. Di Malaysia itu Web of Science itu lebih juga di-refer oleh banyak peneliti di sana dan diakui artikel-artikel yang diindeks oleh Web of Science atau WOS yang itu adalah milik publisher besar juga Thomson Reuters. Biasanya jurnal yang mempublikasikannya itu atau publisher yang sering muncul yang beberapa kali saya nulis di sana itu adalah Atlantis Press ya. Ada beberapa tulisan saya yang muncul di sana. Ini sekedar pengenalan saja bahwa kawan-kawan di Indonesia masih Scopus yang dominan diakui. Pertanyaannya kenapa? Mungkin hanya pemerintah yang tahu karena pemerintah yang menetapkan itu. Tetapi kita berharap sesungguhnya ke depan perlu sekali ada kebijakan baru, tidak monopoli Scopus yang diakui, tapi juga Web of Science juga diakui oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia terutama, sehingga teman-teman yang menulis materi di jurnal yang terindeks oleh Web of Science juga diakui untuk pengurusan kepangkatan dan lain-lain. Tetapi yang saya ingatkan bahwa sesungguhnya memang motivasi kita menulis itu meskipun tidak salah juga menulis karena ingin kenaikan kepangkatan dan syarat kelulusan bagi mereka yang menempuh pendidikan terutama di S2 dan S3. Tetapi yang paling penting itu bahwa menulis itu menjadi bagian dari aktivitas keseharian kita sebagai peneliti dan dosen. Di dosen itu ada publikasi atau penelitian dan pengabdian. Begitu pula dengan misalnya bahwa tulisan kita itu perlu dipublikasi karena yang akan menilai itu adalah dunia ilmiah gitu, bukan diri kita sendiri atau kolega kita, teman kita yang menilai apakah tulisan kita itu berkualitas atau bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, maka kemudian dia perlu dipublikasi, didiseminasi, kemudian diuji oleh publik. Kalau memang dia itu bermanfaat bagi ilmu pengetahuan akan dirujuk dan
selanjutnya akan dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjadikan tulisan kita itu basis dari kebijakan yang dibuat. Jadi ini kira-kira beberapa hal yang mungkin perlu kita semacam sepakati lah, bahwa kita menulis itu bukan semata-mata karena kewajiban kita kuliah, kewajiban kita sebagai dosen, tapi bagian dari tanggung jawab kita sebagai peneliti dan sebagai akademisi untuk mempublikasikan apa yang kita teliti dan kita tulis untuk ilmu pengetahuan yang mungkin di masa sekarang atau di tahun depan itu tidak dianggap sesuatu yang bermanfaat, tetapi bisa jadi pada 5-10 tahun yang akan datang, tulisan kita yang mungkin dianggap tidak penting itu justru akan dianggap penting dan dianggap sesuatu yang luar biasa hasil-hasil tulisan kita. Kita tidak pernah tahu. Era 4.0 ini kemudian memberi kesempatan bagi kita untuk lebih terbuka, berdialog dengan kalangan dari berbagai negara, tidak terbatas, tidak hanya dari berbagai wilayah di Indonesia. Makanya kemudian menjadi penting bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas tulisan-tulisan kita. Scopus sesungguhnya berguna untuk melihat apa yang sudah diteliti dan untuk mengetahui kontribusi dari penelitian yang sedang kita kerjakan di antara literatur ilmiah yang sudah ada di dunia. Jadi Scopus itu akan menyajikan tulisan kita nanti kalau kita sudah diindeks oleh dia terhadap para peneliti, terhadap para pembaca, apakah literatur kita ini berguna bagi ilmu pengetahuan, bagi para researcher untuk dikutip dan untuk dijadikan dasar untuk penelitian mereka, dan juga mungkin dijadikan materi untuk mendiskusikan penelitian mereka. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini adalah kesempatan untuk mempublikasikan, mendiseminasikan hasil pemikiran-pemikiran kita dalam bentuk penelitian ilmiah yang sesungguhnya itu sangat berguna bagi ilmu pengetahuan pada masa mendatang. Nah, Scopus juga akan mengecek jurnal terindeks Scopus yang ada di Simago JR. Jadi saudara kalau ingin mencari misalnya jurnal yang terindeks di Scopus itu, saudara bisa mengeceknya di www.simagojr.com. Di sana terupdate semua jurnal yang terindeks Scopus mulai dari non kuartil maupun kuartil 4, kuartil 3, kuartil 2 sampai kuartil 1. Nah, saudara-saudara, Simago ini agak cukup tidak terlalu cepat update-nya sebagaimana web yang ada di scopus.com. Saudara bisa buat akun di sana di scopus.com sehingga nanti saudara ketika ada tulisannya yang sudah dipublikasi di jurnal yang terindeks Scopus, saudara akan dapat ID Scopus. Jadi ini untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan para penulis lain, juga tulisan kita gampang teridentifikasi oleh penulis dari berbagai belahan dunia. Nah, mengapa penting saudara-saudara kita untuk memahami jurnal-jurnal yang ada di Scopus? Karena untuk menghindari bahwa kita misalnya terperangkap pada tadi itu, keinginan yang terobsesi cepat publikasi sehingga kemudian kita terjebak pada predator jurnal, dan itu ada di Scopus dan terindeks di Scopus sebelum didiscontinue. Discontinue biasanya masanya setahun setelah kemudian dia mengalami proses yang tidak wajar dalam penerbitannya. Nanti kita akan diskusi itu apa ciri-ciri predator jurnal, nanti kita akan diskusi jika ada pertanyaan. Tetapi ini adalah bagian dari pengenalan apa itu Scopus dan bagaimana kita bisa muncul di Scopus tulisan kita. Nah, Scopus juga menyediakan layanan untuk menilai apakah suatu jurnal itu berdampak yang signifikan atau tidak. Makanya di Scopus itu ada namanya ngasih tahu kemarin ada undangan mau datang. Ada namanya impact factor. Undangan di Bogor. Tolong dimatikan ininya, Ibu. Namanya SJR. SJR ya. Jadi Simago Journal Rank. Jadi itu ada dalam 2 tahun berapa kali jurnal artikel yang ada di jurnal itu disitasi, itu akan berdampak kepada impact faktornya gitu. Jadi
Dan itu akan berdampak ke kepangkatan yang akan kita usulkan. Misalnya untuk kenaikan dari asisten ahli ke lektor kepala, kalau misalnya kita mau lompat itu jurnal di Scopus yang kita terbitkan itu paling tidak impact faktornya itu 0,25. Kalau di bawah itu dia tidak diakui. Dan banyaklah penjelasan-penjelasan yang lain yang bisa kita diskusikan di dalam di dalam kelas lain mungkin yang tidak berhubungan dengan hal ini, berhubungan dengan berhubungan dengan tema-tema lain di dalam penelitian kita. Nah, kamu ambil Jondot. Turun dulu. Barangkali hostnya bisa memutus suara yang tidak perlu ada di dalam ruangan ini. Iya, kita tolong. Oke, rekan-rekan, ini adalah langkah kedua mencari jurnal yang tepat di Scopus. Kenapa kemudian kita ada cantumkan tepat gitu, supaya kita tidak terjebak pada jurnal predator yang berpotensi di discontinue gitu ya. Pertama adalah coba perhatikan satu skopnya. Skop saudara itu, skop artikel saudara itu diperhatikan. Misalnya saudara memiliki artikel yang skopnya pendidikan, nanti coba cari jurnal di Scopus, bisa di Simago, bisa di scopus.com, yang kira-kira pas dengan skop artikel saudara. Saya berharap bahwa saudara-saudara dan kita semua memperhatikan ini, karena ada beberapa jurnal yang dalam tanda kutip itu nakal, saudara-saudara. Mereka menerima artikel yang tidak sesuai dengan skop atau bidang publikasi mereka, tetapi yang nanti dimasukkan ke Scopus itu hanya jurnal yang sesuai dengan skop jurnalnya. Sementara artikel yang diambil dimasukkan ke jurnal mereka itu tidak dimasukkan ke Scopus, sehingga otomatis artikel kita tidak muncul di Scopus, dan itu merugikan penulis, dan beberapa diantaranya juga bayar dengan harga yang mahal. Dan ketika kita protes, kita tidak bisa memprotes itu, dan tidak ada lembaga yang menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa antara penulis dengan penerbit ya. Belum ada ini. Dan biasanya cenderung kita dirugikan karena sudah bayar, bahkan artikel tersebut tidak bisa kita publikasikan di jurnal lain karena sudah publish gitu. Jadi tolong perhatikan skop, jangan memaksakan diri untuk terbit, karena itu nanti akan berisiko kepada discontinue atau tidak dimunculkan di indeks di Scopus gitu. Jika skopnya tidak sama, misalnya ada jurnal yang menerima teknologi, ada yang menerima pendidikan, ada sosial, politik, ekonomi. Nah, kalau kira-kira di penjelasan di jurnalnya itu di Simago itu misalnya cuma teknologi, di Scopus juga ketika Anda cek jurnal itu teknologi, jangan memaksa memasukkan ekonomi misalnya, meskipun diterima. Tetapi kalau jurnal kita itu artikel kita itu maksudnya memang memiliki kualitas dalam konten maupun teknis, cari saja jurnal yang fokus skopnya. Misalnya dia tidak banyak membuka skop ekonomi, kemudian politik, budaya, teknologi, apa segala macam, dan ribuan sebetulnya jurnal yang skopnya itu khusus, saudara-saudara. Ini rekomendasi saya yang pertama. Ini lebih kepada yang bersifat rekomendasi berdasarkan pengalaman ya. Yang kedua juga area begitu, area studinya sama dengan skop tadi. Area studinya juga jangan dibuat terlalu melebar, karena itu cenderung nanti overlapping antara artikel yang kita bayaran berat. Kalau masang ASI itu bisa lah, gampang lah, tapi bayaran tiap publikasi dengan jurnalnya. Kalau hari Sabtu kayak gini sehari sampai besok gitu. Materinya berhenti dulu deh sampai orang itu unmute, nggak didengar. Apa hostnya bisa tolong di-mute? Atau saya dijadikan co-host biar saya bisa langsung. Oke, ini contoh tulisan saya di Q1 dan Q2. Di salah satunya itu jurnal namanya Technology in Society. Ini adalah jurnal yang menerbitkan tulisan-tulisan memang teknologi yang ada muatan sosialnya. Ini Q1 punyanya Elsevier, ini tulisan saya bersama
kawan saya di UIN Jambi, Mas Putra. Ini prosesnya kalau tidak salah kita kemarin cuma 8 bulan ini. Di Teknologi in Society. Ini adalah yang kedua, ini adalah ASEAN Journal of Comparative Politics. Ini adalah murni jurnal politik yang dimiliki oleh SEC Publishing. Ini Q2 yang ada di Scopus. Dan ini satu contoh saja, saya ingin cerita bahwa di dua jurnal ini saya tidak bayar sama sekali, meskipun Q1 dan Q2. Kelebihannya kalau kita memang mau bersabar untuk melakukan publikasi di jurnal-jurnal, saya menyebutnya jurnal-jurnal premium, apa ya, kalau dulu itu ada apa? Ada istilah apa yang coklat premium itu, yang pernah jadi viral, kemudian dipresetkan apa istilahnya itu ya? Supreme ya. Jurnal Supreme atau jurnal premium itu memang salah satu tantangannya kita harus bersabar dengan proses dan dinamika editorial dan reviewer, tapi nanti ada hikmahnya bagi kita, selain dia tidak berpotensi di discontinue, kita juga berpotensi untuk ditawari tidak berbayar. Nanti mereka ketika seluruh publik proses revisi segala macam itu sampai ke revisi bibliografi, revisi lagi proofreading, itu kita ditawari. Apakah Anda akan memilih open access, artinya kita harus membayar, atau close access, artinya pembaca yang membayar biaya ke jurnal yang akan kita terbitkan, ya artikel yang akan diterbitkan di jurnal tersebut, dan itu biayanya cukup mahal. Di Teknologi in Society ini saya mau cerita itu kalau bayar itu kira-kira waktu itu saya 37 juta. Bayangkan 37 juta bisa dapat mobil lah ya, meskipun second. Bagi peneliti pemula saya kira itu cukup besar, kecuali bagi guru-guru besar yang memang didanai oleh kampusnya untuk dibayar, ya mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi kita penulis pemula di Scopus, mungkin masih asisten ahli atau mau asisten ahli itu kan cukup berat juga tuh. Begitu pula dengan di ASEAN Journal of Comparative Politics ini. Saya kalau bayar ini sekitar 24 juta waktu itu. Ini Q2. Tetapi karena mungkin faktor keberuntungan juga, maka kemudian saya kedua-duanya tidak bayar. Memang ada jurnal dari publisher tertentu itu yang memang sudah mencantumkan penulis memang harus membayar. Biasanya di Brill Group itu yang punya Inggris kalau tidak salah, itu biasanya sudah dicantumkan di sana tarif-tarifnya itu. Tapi memang kalau SEC Publishing, kemudian Elsevier Group, Francis Tyler dan beberapa lagi publisher premium itu memang dia selalu memberikan semacam opsi pilihan apakah kita akan memilih open access atau close access. Nah, yang ketiga adalah kita harus memperhatikan metode. Karena ada jurnal itu yang sudah menuliskan di dalam form jurnalnya, di dalam profil jurnalnya itu sudah disebutkan bahwa jurnal ini menerbitkan tulisan-tulisan kualitatif gitu. Ada juga jurnal-jurnal yang hanya mencantumkan penelitian kuantitatif gitu. Ada. Jadi percuma kita meskipun tulisan kita itu bagus kalau jurnalnya sudah mendeklarasikan dirinya sebagai publikasi penelitian kuantitatif, sementara penelitian kita kualitatif tidak akan pernah diterbitkan oleh mereka, malah itu akan membuang-buang waktu kita untuk melakukan submit gitu ya. Jadi lebih baik pelajari kira-kira di mana yang cocok baru kita submit gitu. Nah, yang kedua saudara-saudara, kalau sudah ketemu misalnya ini sesuai skopnya, area studinya, kecakupannya, kemudian sesuai dengan jurnal itu, metode yang kita gunakan juga sesuai, kita perhatikan lagi secara teknis template-nya. Nah, biasanya jurnal itu selalu menyediakan template. Pasti ada template di sana. Nah, tirulah template itu, sesuaikan sesuai dengan yang jurnal tetapkan. Jangan dibantah, karena itu adalah otoritas mereka gitu. Kalau kita membantah dengan submit tanpa memperhatikan template, ya siap-siap kira-kira kita untuk kecewa, untuk langsung ditolak di 1-2 hari pada saat kita submit.
Yang ketiga adalah bahasa. Ini yang menjadi kendala para peneliti di Asia, khususnya di Indonesia gitu. Ini yang sering saya banyak mendapatkan masukan dari editor maupun reviewer bahwa banyak tulisan-tulisan peneliti di Indonesia itu sesungguhnya secara substansi maupun konten itu luar biasa bagus. Tapi kadang-kadang itu berhadapan kepada persoalan bahasa yang bagi mereka itu sulit untuk dipahami. Dan karena di sana itu ada puluhan bahkan ratusan artikel yang masuk setiap edisi, maka mereka kadang-kadang tidak terlalu mau ribet gitu editornya itu. Jadi begitu mereka tidak paham apa maksud kita, ya sudah dilepas saja begitu, dikembalikan langsung begitu tanpa diberikan kepada reviewer, karena biasanya kalau tidak lolos secara bahasa, reviewernya justru memarahi editornya gitu. Kenapa tulisan yang secara bahasa itu masih belum memenuhi, dilempar ke reviewer gitu. Reviewer itu biasanya dia kepada substansi dan konten daripada penelitian. Sementara sebelum nyampe ke reviewer, artikel itu diseleksi dulu oleh editor. Jadi kira-kira memang kita harus bersusah payah di bahasa ini kalau bisa menggunakan translator profesional, dan translator tidak hanya cukup, tapi juga ada proofreading, dan itu juga harus spesifik. Ada proofreading yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Sekarang sudah mulai banyak tersedia secara online. Bahkan ada jurnal-jurnal tertentu itu yang menyediakan English service itu, bahkan proofreading service itu tadi. Jadi kalau saudara kira-kira mendesak ingin misalnya tulisan saudara-saudara dipublikasi di jurnal premium, saudara coba perhatikan English service dan proofreading service-nya di situ di jurnal itu. Tapi memang biasanya agak mahal dibandingkan dengan proofreading umum, tetapi hasilnya pasti lebih memuaskan. Salah satu profesor kolega saya di salah satu kegiatan seminar internasional dan berkaitan dengan publikasi dari UM itu merekomendasikan pengalaman dia mempublikasi artikel-artikelnya itu memang senantiasa menggunakan English service dan proofreading service di jurnal yang dituju, dan itu agak mahal tapi biasanya cukup lebih meyakinkan untuk bisa diterima oleh editor maupun reviewer dari sisi bahasa gitu. Kemudian syarat teknis yang lain saudara harus bisa pahami, misalnya soal jumlah kata yang disyaratkan. Kalau misalnya syarat kata yang mensyaratkan 4.000 kata, misalnya jangan lebih dari itu, karena itu pasti akan ditolak. Saya pernah beberapa kali ngirim artikel ke jurnal Q1, itu jurnal Research and Politics, itu grupnya SEC Publishing, di atasnya ASEAN Journal of Comparative Politics ini, dia memang mensyaratkan artikel itu maksimal 4.000 kata. Tidak boleh lebih, termasuk bibliografinya. Bayangkan. Jadi bayangan kita apa yang akan kita tulis. Jadi memang kita harus betul-betul memadatkan materi kita sehingga pembaca juga akan mendapatkan intisari dari publikasi ini kita nanti pada saat pada saat kita nanti dipublikasi, diterbitkan tulisan kita. Jadi intinya syarat-syarat teknis ini harus betul-betul dipahami saudara-saudara, jangan sampai diabaikan. Karena kalau tidak, ya potensi untuk ditolaknya lebih besar daripada diterimanya. Pengalaman saya kalau tidak sesuai pasti tidak akan diterima. Nah, kalau nomor 1 dan nomor 2 ini sudah kira-kira dipenuhi, silahkan disubmit. Ya, submit itu bisa dilakukan oleh penulis 1, bisa oleh corresponding author. Jadi kalau kita mau bermitra dengan teman kita, bisa teman kita yang menjadi corresponding author, bisa kita penulis satunya gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi lah antara satu dengan yang lain ya. Tidak harus kita semua sebagai penulis 1, corresponding author kita juga, dan seterusnya. Itu pelajaran bagi kita supaya ada kawan kita juga sama-sama bisa lebih cepat masuk ke Scopus, dan Indonesia penulisnya juga semakin cepat bisa bersaing dengan negara lain dalam konteks bahwa para penulis dan para penelitinya semakin banyak yang terpublikasi dan memiliki ID Scopus. Nah, yang ketiga saudara-saudara, ini adalah kira-kira standar minimal menurut pengalaman saya dan sepanjang saya berkomunikasi dengan para reviewer di jurnal Prindex Scopus, ini kira-kira konten
yang harus ada di dalam artikel kita. Pertama adalah judul. Judul itu usahakan jangan sampai seperti judul skripsi, saudara-saudara. Jangan sampai seperti judul tesis, jangan sampai seperti judul disertasi juga gitu. Jadi dia seperti judul judul esai gitu. Jadi lebih simpel gitu ya, tidak terlalu majemuk dan apalagi majemuk bertingkat gitu. Misalnya judul artikel saya di sini ini investor politik pada pemilihan kepala daerah gitu. Ini di jurnal ini bisa saudara cek nanti di Google Scholar, di ASEAN Journal of Comparative Politics ini memang saya ambil sebagian datanya dari disertasi saya, tapi judulnya saya kemudian rubah, pembahasannya juga saya sesuaikan dengan karakteristik jurnalnya gitu, dari diskusinya maupun dari latar belakangnya. Jadi dia bukan miniatur, tapi sebagian data saya ambil dari penelitian S3 saya. Judulnya saya rubah. Investor politik menguasai sumber daya daerah gitu. Padahal judul disertasi saya adalah peran investor politik pada dinamika politik pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumeneb. Coba kalau judul disertasi itu kan begitu kan, bertingkat-tingkat gitu, majemuk kemudian bertingkat-tingkat. Tetapi kalau dia mau masuk ke jurnal Scopus, dia sudah menjadi sederhana gitu. Jadi itu salah satu contoh, saudara-saudara. Abstrak mungkin nanti akan diperjelas oleh Bu Dina yang mungkin juga memiliki banyak pengalaman dan riwayat tulisan yang mumpuni di Scopus. Intinya abstrak itu dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara singkat keseluruhan isi artikel kita. Jangan sampai ada yang double-double dari kalimat di paragraf kita. Satu kalimat, satu pokok pikiran. Misalnya kalimat pertama adalah masalah dari penelitian kita. Kalimat kedua adalah tujuan penelitian kita. Kalimat ketiga adalah metode yang kita gunakan. Kalimat yang keempat adalah hasil dari penelitian kita. Kalimat yang kelima adalah diskusi dari penelitian kita. Kalimat yang kelima adalah kesimpulan. Jadi kira-kira ada 5 kalimat lah yang bisa kita taruh di abstrak. Memang ada beberapa jurnal yang minta abstrak itu 200 kata, ada yang 250. Tapi ada juga yang maksimal 150. Karena memang ini hanya sekedar ringkasan dari penelitian kita, di mana ketika pembaca atau peneliti lain itu akan mensitasi jurnal kita itu bisa dapat gambaran ketika dia baca abstraknya saja. Kemudian yang ketiga adalah introduction, latar belakang. Usahakan introduction itu berisi data-data yang relevan atau fakta-fakta yang relevan dengan tulisan atau penelitian kita. Jangan sampai berbunga-bunga ya, berlebar ke sana kemari tapi hanya berkaitan. Kalau tulisan kita ingin diterbitkan di Scopus, maka data yang kita sajikan itu juga harus mencakup data-data yang ada di berbagai jurnal internasional atau di negara-negara lain. Kita misalnya mau nulis satu wilayah di Sumeneb soal kemiskinan misalnya. Kemiskinan akibat COVID misalnya. Maka kita harus mencari data-data yang berkaitan dengan kemiskinan yang ada di negara lain. Jangan sampai hanya menyajikan misalnya data yang ada di kabupaten itu atau di provinsi di atasnya atau hanya di Indonesia. Karena itu menunjukkan bahwa topik penelitian kita memiliki relevansi dengan tema global dan pembicaraan atau diskusi secara global. Begitu ya. Dan silahkan dikutip jurnal-jurnal internasional terutama yang terindeks Scopus dalam 5 tahun terakhir. Itu memang menjadi syarat, saudara-saudara. Kalau tidak, ya bisa diterbitkan, tapi lebih banyak peluang tidak diterbitkannya. Jadi, karena kita ingin nulis di Scopus, maka paling tidak yang kita rujuk itu juga ada di Scopus. Gitu. Jangan sampai terlalu banyak menggunakan sumber referensi lokal gitu. Nah, saudara-saudara, biasanya secara umum syarat minimal ini yang saya tahu, daftar pustaka atau rujukan Scopus yang disyaratkan itu sekitar 35 sampai 40 jurnal yang kita rujuk di introduction atau maupun di diskusi. Yang berikutnya adalah metode ini adalah
juga menjadi kekuatan penelitian kita untuk ke Scopus, karena bisa jadi penelitian kita itu topiknya biasa, tapi metode yang kita gunakan itu termasuk memiliki kebaruan. Jadi dijelaskan sedetil mungkin, jangan sampai ada pertanyaan dari editor maupun reviewer, ini peneliti menggunakan metode apa. Jadi kalau metodenya kira-kira unik, menarik, dan menurut saudara baru di antara metode penelitian yang ada, silakan saudara kemukakan salah satunya. Karena ada jurnal yang menerima artikel yang memang menonjolkan metode di dalam penelitiannya. Seperti Research and Politics itu menonjol di samping mencari kebaruan di dalam konten penelitian, juga mencari kebaruan di dalam metode penelitian. Jadi silakan itu dieksplorasi. Kemudian hasil seperti yang sudah biasa kita sama-sama diskusikan, hasil itu memuat hasil penelitian kita, diusahakan memang sesuai dengan apa yang ada di dalam latar belakang berupa rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Jangan sampai melenceng dari itu, karena itu yang harus diperdalam gitu ya, biar reviewer dan editor tidak bingung. Yang berikutnya adalah diskusi. Diskusi ini tadi bisa berupa diskusi empirical. Diskusi empirical itu mendiskusikan penelitian kita dengan peneliti lain dalam 5 tahun terakhir. Jadi itu akan menunjukkan bagian dari kebaruan penelitian kita. Nah, diskusi empirikal ini bisa diskusi berupa kita bisa menyajikan misalnya persamaan penelitian kita dengan penelitian lainnya. Bisa juga menampilkan perbedaan penelitian kita dengan penelitian lainnya. Nah, dalam konteks diskusi empirikal inilah kita bisa mengeksplorasi di mana sesungguhnya kebaruan penelitian kita. Kita harus yakin dan mampu menunjukkan itu di dalam tulisan kita gitu. Tetapi kita memang harus melakukan eksplorasi terhadap penelitian pada topik-topik sejenis. Jangan sampai kita mengklaim bahwa penelitian kita ini baru, tapi bahwa sesungguhnya penelitian itu sudah diteliti oleh peneliti lain. Nah, inilah bagaimana supaya kita kuat dalam bacaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik di dalam maupun di luar negeri gitu ya. Itu penting. Nah, diskusi itu juga bisa mencakup teori. Nah, karena biasanya untuk artikel ilmiah itu dia tidak hanya minta diskusi dalam konteks empirical, karena biasanya kalau hanya empirical dia dianggap artikel report, seperti reportnya pemerintah gitu, program evaluasi pemerintah, itu biasanya cukup dengan empirical diskusi. Tapi untuk artikel ilmiah, untuk Scopus, dia biasanya meminta ada diskusi mengenai teori. Jadi ada dua. Jangan sampai ini ada yang tertinggal, saudara-saudara, karena biasanya itu sering diminta oleh para editor maupun reviewer, diskusi berkaitan dengan teori. Dan teori jangan sampai juga terlalu jauh kita ke teori yang sudah sangat klasik begitu, kecuali memang tidak ada teori baru yang mendiskusikan tentang teori itu, kita bisa mendiskusikannya dengan teori-teori klasik. Kalau bisa ada teori dalam 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, kita pergunakan teori itu. Karena itu juga menunjukkan bahwa kutipan kita itu update gitu. Bahkan more update, sangat update gitu. Nah, itulah yang kira-kira perlu saya tekankan kepada kita semua. Saya juga dalam proses belajar karena baru ada 3 tulisan saya di indeks oleh Scopus, satunya di Q1, satunya di Q2, satunya di proceeding yang terindeks Scopus. Lainnya masih dalam proses menunggu revisi maupun menunggu review dan menunggu publikasi. Jadi kita nasibnya sama lah kira-kira begitu. Intinya begitu. Jadi menulis itu sama dengan mencari kebaruan di dalam tulisan kita. Jadi kalau kira-kira kita sendiri melihat tulisan kita tidak ada kebaruan, ya mending tidak usahlah dikirim ke jurnal Scopus ya, diikutkanlah misalnya di proceeding misalnya gitu-gitu kan, itu juga memunculkan ID Scopus kita. Jadi di situ dulu. Kalau misalnya tulisan kita secara metodologi tidak terlalu kuat gitu, hasil dan pembahasannya juga tidak terlalu kuat kita nilai, ya sudahlah. Kita harus juga tahu diri terhadap artikel kita gitu. Jadi tidak semua juga harus didorong, daripada misalnya kita terlalu maksa sibuk ngurusin artikel kita harus bisa masuk Scopus, sementara proses secara teknis dan lain-lainnya jelimet dan ribet, sampai kita juga lupa melakukan publikasi di Sinta, di proceeding, atau nulis buku yang itu menurut saya juga kumnya cukup besar.
Bayangkan kalau kita bisa nulis buku monograf misalnya satu, itu kan kumnya 15. Kalau kita bisa bikin 2, kumnya sudah 30. Apalagi kalau kita bisa bikin buku referensi, misalnya kumnya sudah 40. Sama dengan Q1 di Scopus gitu kan. Tidak perlu di-reviewer oleh orang Inggris dan seterusnya gitu. Jadi memang kita harus realistis dalam membuat simulasi dan strategi supaya kita bisa nyampe akum kita sebagai dosen untuk kepangkatan gitu ya. Mungkin nanti topiknya di pembahasan lain lah kalau kita perlu diskusi strategi mengenai itu. Intinya itu tadi saudara-saudara, dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pasti kesimpulan itu tidak boleh memunculkan hal baru, harus menyimpulkan apa yang ada di hasil dan pembahasan. Dan terakhir ada daftar pustaka, bibliografi. Saya sarankan kalau kita mau menerbitkan artikel di Scopus, jangan sampai kita tidak menggunakan aplikasi, baik itu Mendeley, Sitiru, EndNote, dan lain-lain. Karena itu akan ditelusuri oleh editor maupun jurnal. Karena aplikasi itu akan otomatis mengonline-kan rujukan kita. Jadi kalau kita membuat daftar pustaka yang tidak bisa ditelusuri sumbernya secara online, itu diragukan citasi dan daftar pustaka kita, bisa jadi itu dianggap mengada-ada dan tidak valid. Itu salah satu penilaian editor di awal sebelum tulisan kita dilempar ke reviewer. Ini cara submit setelah kira-kira artikel kita itu sudah memadai untuk kita kirim ke jurnal Trendex Scopus. Ini kira-kira yang kita lakukan. Pertama kita harus registrasi. Registrasi itu biasanya kita sering diminta untuk membuat akun di Orchid ID, karena ada beberapa penerbit di Scopus itu harus ada Orchid ID-nya. Kalaupun tidak, misalnya kita dibuat untuk registrasi akun di jurnal tersebut yang itu biasanya terintegrasi ke sistem yang lain, misalnya ada Manuscript One, punya Clarified gitu, dan ada banyak macam-macam lah yang lembaga-lembaga yang menyediakan itu, dan kita harus punya akun di situ. Memang butuh waktu gitu ya, tidak bisa tidak dilalui kalau kita memang mau masuk. Yang kedua adalah kita submit secara online. Menurut saya, kalau saya ditanya apakah saya mau menggunakan teman Pak yang nawari jasa, saya tidak merekomendasikan. Lebih baik saudara gunakan saja, submit secara online. Nanti mungkin pertama 1-2 kali saudara kesulitan, tapi ketiga dan keempat kelima kalinya saudara akan lebih fasih. Dan 2 jurnal saya di Q1, Q2 itu saya lakukan submit online saya sendiri, sehingga tidak terjebak kepada predator dan calo yang menjanjikan tetapi kemudian membuat diri kita menyesal di kemudian hari. Yang terakhir adalah penuhi semua syarat blind review. Jadi salah satu misalnya hal teknis yang perlu kita perhatikan, itu biasanya artikel kita jangan sampai mencantumkan nama penulis kita, karena biasanya dipisah. Tapi itu biasanya ada petunjuknya di jurnal itu. Kemudian ada cover letter, surat pengantar ya. Jadi jangan lupa mencantumkan cover letter sebagai basa-basi kepada editor bahwa kita menyapa dan mengajukan materi yang kita sajikan kepada editor gitu. Jadi itu kira-kira beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita akan submit ke jurnal. Dan menurut saya masing-masing peneliti di Indonesia itu memiliki kelebihan yang justru tidak dimiliki oleh peneliti yang ada di luar negeri, bahkan di Amerika sekalipun. Yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan proses. Itu jangan sampai kita mau instan, saudara-saudara. Itu salah satu kekurangan kita. Jangan mau instan. Nah, kadang-kadang kita ini nulis seperti yang Pak Salim, Pak Mulyadi bilang tadi, kita jurnal ke Scopus itu karena mau jadi guru besar. Sementara jadi ke Scopus itu butuh 1 tahun, 2 tahun. Sementara guru besarnya sudah mau expired gitu kan. Jadi mumpung kita ini pemula, mari kita sabari proses ini. Hasilnya insya Allah menurut saya masing-masing kita akan melaluinya. Saya sudah mendapatkan banyak pelajaran soal itu. Saya penulis pemula, tapi saya bisa lolos Q1 dan Q2. Gitu. Bersama dengan teman-teman yang lain, sabari prosesnya, nikmati prosesnya,
nanti kita akan juga sampai ke sana. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti kita akan diskusi dan sharing. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.